kontroversial ya. Ada beberapa yang sudah cukup mengenal, ada yang beberapa yang masih asing, ada yang mungkin masih bertanya-tanya apakah ini aman, apakah ini bisa efektif seperti ini, apakah ini membuat pasien merasa tidak nyaman atau bagaimana. Ya, pada siang hari ini kita akan membahas dan mengupas tentang ECT itu tersendiri ya. Terima kasih untuk kehadiran dari sejawat sekalian. Nanti saya berharap ini jadi momen sharing saja juga. Kalau misalnya ada sejawat yang ingin memberikan masukan, bertukar pengalaman silakan. Karena ini sebenarnya acara ini dimaksudkan untuk umum. Jadinya kadang beberapa slide saya mungkin agak sedikit umum juga untuk pemahaman tentang ICT. Baik, slide. Iya, kadang-kadang kita harus melihat juga mungkin pandangan-pandangan yang ada di masyarakat. Apa sih ECT itu? Seperti apa ECT? Apa yang akan dilakukan pada saat ECT? Beberapa mungkin gambarannya seperti yang ada di gambar slide ini ya. ECT dilakukan kejang listrik. Listriknya juga ditaruh di kepala, terus tidak terkontrol, kemudian menimbulkan rasa sakit, penderitaan, seperti itu. Ini dilakukan sebagai wujud mungkin hukuman atau apa. Namun pada kenyataannya nanti kita akan bahas. Next slide-nya. Ya, inilah ECT ya. ECT merupakan tindakan terapi yang memang menggunakan kejutan listrik seperti itu. Slide lagi. Ya, ini nanti ada beberapa prosedurnya. Kita akan bahas mengenai ECT ini ya. Next. Ya, ini jadi itu pengantar saja. Ini judul paparan saya, manfaat terapi kejang listrik atau ECT pada pasien dengan gangguan jiwa. Ya, next. Ini slide saya, singkat saja CV-nya. Next. Ya, ini dia ECT. ECT sendiri adalah suatu tindakan terapi dengan menggunakan listrik untuk membangkitkan kejang yang bersifat terapeutik pada penderita. Ini sesuai namanya, yaitu elektrokonvulsif terapi. Seperti itu ya. Oke. Jadi terapi ini ECT adalah merupakan tindakan terapi ya. Dan walaupun menggunakan aliran listrik tapi bersifat terapeutik di penderitanya. Next. Namun kadang-kadang ada yang namanya stigma seperti itu terkait tindakan ECT ini, dan stigma ini memang terjadi di masyarakat juga, kemudian di dokter, bahkan di sejawat psikiater sendiri juga ada beberapa yang mungkin kurang nyaman untuk melakukan tindakan ECT ini dengan alasan mungkin tidak manusiawi. Ada beberapa yang menganggap ini suatu tindakan yang menyakiti atau ini kuno, sudah ketinggalan zaman. Ada beberapa pendekatan-pendekatan yang lebih baru lagi yang bisa digunakan, atau ada beberapa yang beranggapan bahwa ini merusak otak sama seperti epilepsi seperti itu yang akan menimbulkan kejang sehingga akan menurunkan fungsi otak seperti itu. Ada beberapa stigma-stigma yang ada di baik di masyarakat maupun kalangan praktisi ya. Jadinya kita akan melihat next apakah mana yang fakta, mana yang mitos dari ECT. Next. Yang kalau kita mau lihat apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat ECT? Ya, berdasarkan namanya memang kita akan menginduksi timbulnya kejang yang dilakukan dengan pemberian listrik yang terkontrol yang diatur oleh alat mesin ECT. Mesin ECT itu listriknya beda ya dengan mesin yang dengan listrik yang ada di rumah gitu. Jadinya listrik yang dilakukan oleh mesin ECT itu terkontrol. Listriknya itu juga bukan listrik yang bolak-balik yang AC/DC tapi listrik searah gitu. Dan listrik yang terkontrol ini akan mensinkronisasi gelombang otak dan membawa perubahan kimia dan konektivitas di otak. Ini sebenarnya masih hipotesis, tetapi hipotesis yang berkembang yang seperti ini fungsinya ECT. Beberapa hipotesis yang lain, ECT itu akan mengaktifkan BDNF yang membuat sel-sel otak bisa beregenerasi dengan baik sehingga hasil-hasil tersebut menimbulkan perbaikan dari beberapa kondisi gangguan psikiatri. Next. Ya, kalau kita bicara lagi, apakah ECT bermanfaat? Apakah ini sudah perlu ditinggalkan atau apa? ECT masih digunakan, bahkan ini adalah salah satu terapi yang direkomendasikan juga oleh American Psychiatric Association seperti itu.
dan memang berlaku di secara internasional bahwa ECT ini bukan terapi yang, walaupun memang terapi yang kuno, tetapi masih digunakan seperti saat ini karena memang masih memiliki manfaat. Beberapa keunggulannya, ECT merupakan terapi yang paling cepat dan efektif untuk mengatasi kondisi gangguan jiwa. Bahkan untuk pasien-pasien depresi, proses pemulihannya bisa cepat dan sangat tinggi. Sekitar 80-90% pasien-pasien yang mengalami treatment resistant depresi bisa terbantu dengan ECT. Kemudian ECT juga memiliki indikasi untuk beberapa kondisi gangguan seperti depresi, bipolar, skizofrenia, skizoafektif, dan ECT ini walaupun bukan pilihan utamanya tetap obat-obatan ya, tapi ECT ini dapat menjadi pilihan untuk beberapa pasien yang cenderung resisten dengan pengobatan atau beberapa pasien yang kurang bisa mentoleransi efek samping dari obat-obatan itu tersendiri atau membutuhkan respon terapi yang segera. Misalnya untuk pasien-pasien yang ada ide-ide suicide yang saat ini masif seperti itu, atau pasien yang kataton yang tidak mau makan, tidak mau melakukan apa-apa, diam saja seperti itu. ECT bisa menjadi pilihan ya, yang cepat untuk mengatasi gejala-gejala tersebut. Next. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya biasanya, apakah ECT aman? Ya, memang. Semua tindakan memiliki risiko. Namun secara umum efek samping yang muncul akibat tindakan ECT ini bersifat minor. Beberapa gejala-gejala yang umum biasanya efek samping yang umum berupa mual, sakit kepala, nyeri otot, dan amnesia, lupa yang sifatnya sementara. Untuk angka kematian sangat jarang, dikatakan hanya 1/10.000, itu sama jarangnya dengan general anestesia secara umum. Dan dikatakan 10 kali lebih aman jika dibandingkan dengan persalinan yang normal. Kemudian untuk meningkatkan keamanan ECT, ada beberapa prosedur untuk meningkatkan keamanan ECT. Nanti akan dipaparkan juga di slide selanjutnya. Dan untuk memastikan ECT aman, ECT ini dilakukan di ruang tindakan yang khusus, di mana di ruangan tersebut tersedia alat-alat emergensi seperti suction, troli emergensi, AED, seperti itu untuk mengatasi kondisi-kondisi kedaruratan yang mungkin muncul untuk mengatasi kondisi emergensinya. Meskipun demikian, ya itu jarang terjadi sih selama tahun ini atau 2 tahun kemarin juga tidak pernah. Ada ventilator juga yang disediakan dan memang staf yang bertugas di ECT terlatih untuk mengatasi kondisi emergensi. Biasanya ikut pelatihan ACLS minimal seperti itu. Next. Nah ini prosedur umum dalam melakukan ECT. Biasanya ini yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Suharto Erdjan dan memang ini yang mungkin berlaku secara umum. Jadi nanti dokter akan memutuskan pasien ini indikasi untuk dilakukan ECT yang seperti itu. Setelah ada indikasi tersebut dari DPJP, maka akan diminta inform consent dari keluarga, kemudian edukasi juga kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan kepada pasien tersebut. Kemudian sebagai tindakan persiapan sebelum hari ECT dilakukan, kita akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang ya untuk memastikan ECT tersebut bisa berjalan dengan aman. Seperti pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, EKG, konsul gigi, konsul anestesi, dan konsul ke bagian terkait jika ada alasan tertentu, misal penyakit dalam atau ke neurologi, yang seperti itu. Untuk labnya sendiri biasanya yang diperiksakan fungsi ginjal, fungsi hati, seperti prosedur anestesi minor seperti untuk minor surgery, ya seperti itu. Kemudian yang persiapan umumnya lagi, pasien dipuasakan 6-8 jam sebelum tindakan STT, kemudian langkah selanjutnya adalah pemberian SCT dengan sedasi, kemudian observasi pada SCT. Untuk webinar yang kali ini kita tidak membahas langkah-langkah teknisnya ya, tapi lebih membahas SCT secara umum. Mungkin nanti kalau misalnya dari audiens menginginkan ada apa langkah-langkah step by step, silahkan tulis di komen. Apabila memang ada banyak, mungkin kita bisa bikin webinar khusus atau bikin pelatihan seperti itu untuk workshop untuk SCT ini. Next. Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan umum yang biasa ditanyakan oleh keluarga atau pasien seperti itu pada saat melakukan diminta persetujuan untuk tindakan SCT. Sakit atau tidak sih ECT ini? Seperti itu. Nah, tindakan ECT saat ini dilakukan dengan pemberian sedasi, anestesi.
Memang ECT juga bisa dilakukan dengan konvensional seperti itu. Namun ECT sendiri dilaporkan tidak nyeri. Walaupun memang ada efek samping nyeri di otot dan sakit kepala yang bisa muncul pasca tindakan, tetapi itu bukan efek samping yang dominan. Jarang ada pasien yang mengalami nyeri hebat pasca ECT seperti itu. Jadi tindakan ini relatif tidak nyeri, apalagi kalau nanti dengan pemberian sedasi. Kemudian mungkin ditanya, kejangnya seperti apa sih? Apakah lama seperti itu? Ya, kejang pada ECT umumnya berlangsung kurang dari 1 menit. Biasanya memang target kejang bagi kita operator hanya 20-30 detik aja selama kejangnya memenuhi kriteria tertentu, ambang threshold untuk kejangnya terpenuhi seperti itu. Kejangnya biasa berlangsung, bukan biasanya, umumnya berlangsung seluruh tubuh dan kejang yang ini untuk memastikan keamanannya, kejangnya kan diinduksi, sehingga ada persiapan gitu. Kita bisa mempersiapkan dulu melakukan preoksigenasi, kemudian memasang pengaman mulut untuk memastikan aman, kemudian persiapan-persiapan juga dilakukan untuk menjamin keselamatan pasien dan mengurangi risiko cedera pada pasien, sehingga relatif aman untuk kejangnya. Ya, next. Kemudian biasanya yang ditanya berapa kali sih SCT-nya? Apakah SCT cuma 1 kali atau berapa banyak seperti itu? Nah, penentuan jumlah SCT nanti dipengaruhi beberapa hal. Hal-hal yang mempengaruhi adalah diagnosis yang membuat SCT itu menjadi indikasi. Nanti beberapa diagnosis mempunyai dosis tersendiri berapa kali. Kemudian respon terhadap SCT, kemudian apakah muncul efek samping, itu juga akan mempengaruhi jumlah SCT. Dan lain-lainnya, misalnya penjaminan, jumlah lama rawat juga kadang-kadang mempengaruhi walaupun itu bukan hal-hal klinis. Kemudian SCT itu memang dilakukan bukan 1 kali, tapi SCT itu dilakukan secara serial. Biasanya bisa 2 kali atau 3 kali dalam seminggu. Yang kita lakukan di Rumah Sakit Jiwa Suharto Erdjan adalah 3 kali dalam seminggu. Bisa juga dilakukan 2 kali dalam seminggu untuk menghindari efek samping yang lain. Misalnya untuk orang yang efek samping kognitifnya dominan, kita bisa kurangi ECT-nya cuma 2 kali saja seminggu. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ECT membuat saya tidak perlu meminum obat psikiatri? Tidak, jawabannya. Anda tetap perlu meminum obat karena biasanya ECT adalah terapi tambahan yang dilakukan apabila pasien kurang memberi respon yang baik atau cenderung resisten atau ada alasan yang lain seperti yang tadi menghindari efek samping atau ada alasan-alasan tertentu. Tetapi Anda tetap minum obat. Gitu. Dan ECT tidak akan meningkatkan respon pengobatan, namun tidak dimaksudkan untuk mengganti minum obat seperti itu. Ya. Meskipun demikian, kadang-kadang kita bisa memberikan ECT yang bukan rapat kayak tadi, yang terapeutik, tapi ECT yang maintenance. Untuk beberapa pasien yang berespon baik dengan ECT, kita kadang-kadang bisa memberikan ECT misalnya sebulan sekali sebagai terapi maintenance. Karena biasanya kalau nggak di ECT misalnya agak sedikit kurang stabil nih, jadi dikasih ECT yang cuma 1 kali per bulan kayak gitu. Itu namanya ECT maintenance. Tetapi tetap obatnya diminum. Next. Selanjutnya, pasiennya bisa kelanjutan jadi kejang nggak ya? Jadi ayan nggak ya di kemudian hari? Jawabannya tidak. Ya, seperti itu. Jawabannya tidak. Beberapa penelitian dilakukan bahwa itu tidak akan menimbulkan kejang. Tapi pasien epilepsi bisa tidak di ECT? Bisa selama ada indikasi. Tapi epilepsi bukan merupakan indikasi untuk ECT. Seperti itu. Misal kayak gini, orang skizofrenia dengan epilepsi ingin di ECT. Yang kita obati adalah skizofrenianya. Epilepsinya bisa menjadi faktor yang perlu diperhatikan saja. Ya, seperti itu. Tapi kita tidak mengobati epilepsi dari tindakan ECT tersebut. Kemudian, apakah tindakan ini akan menimbulkan dampak traumatis nggak untuk pasiennya? Mudah-mudahan tidak, karena ada beberapa serangkaian tindakan yang dilakukan, misalnya pemberian edukasi, persetujuan sebelum ECT, kemudian untuk meningkatkan kenyamanan, persiapan sebelum ECT itu juga kita lakukan. Kemudian pasien dalam kondisi tersedasi juga membuat kondisi lebih nyaman untuk pasien. Pasiennya rata-rata nggak terlalu ini terganggu dengan ECT. Kemudian secara umum pasiennya tidak mengingat prosedur yang berlangsung. Memang rata-rata pasien nggak ingat. Oh dok, udah ECT ya? Iya udah. Karena memang ECT salah satunya punya efek amnesia, anterograd, dan memang pasiennya juga tersedasi. Terus survei pada pasien memberi respon bahwa pasien-pasien juga merasa nyaman dan nanti ada responnya. Dan malahan justru meminta
tindakan SCT ulang untuk beberapa pasien yang memang terbantu dengan tindakan SCT-nya ya. Next. Nah, ini perspektif yang tadi yang saya coba tampilkan, yang saya coba bawakan tadi di yang terakhir ini, bahwa kadang-kadang pandangan pasien dan pandangan publik itu berbeda tentang prosedur SCT ini. Untuk pandangan publik umumnya memandang SCT ini masih negatif ya. Ini dipengaruhi oleh media, beberapa gambaran di buku dan film yang pernah ada, seperti itu tahun 1980-an dan 1990-an ada filmnya katanya. Dan itu membuat timbulnya distorsi dan bias dan gambaran negatif, bahkan stigma pada orang yang pada SCT dan orang-orang yang pernah di SCT seperti itu. Namun ini sedikit berbeda dengan pandangan pasien dan pelaku rawat. Ini ada penelitiannya, judul penelitiannya saya tampilkan di bawah. Memang awalnya ini dipengaruhi oleh media juga, pasien dan pelaku rawat agak ragu-ragu kalau mau di ECT, namun lebih kompleks sih perasaannya. Karena kadang-kadang setelah mereka mengalami ECT tersebut, ternyata banyak yang pasien memberikan survei, pada saat disurvei memberikan respon positif. Seperlima pasien yang di ECT mengatakan tindakan ECT sedikit lebih buruk daripada kunjungan ke dokter gigi seperti itu. Karena mungkin disuntik, di apa seperti itu, dipasang IV line seperti itu, tetapi tidak berat banget seperti itu. 4/5-nya mengatakan baik-baik aja. 97% menyatakan tidak menjadi tertekan terhadap ECT, bukan merupakan tindakan yang traumatis. Kemudian survei yang selanjutnya pada pasien, keinginan untuk melanjutkan sesi ECT-nya tinggi. Kemudian gejala depresinya hilang dengan cepat. Itu beberapa survei yang dilakukan. Kemudian untuk keluarga pasien pada saat disurvei menyatakan bahwa ECT bermanfaat dan mendukung pemulihan anggota keluarga mereka yang di ECT. Jadi pada saat diminta untuk pulang, mereka pandangannya berbeda. Next. Kalau perspektif praktisi kesehatan, memang kadang-kadang terpengaruh juga ya oleh adanya stigma, kurangnya informasi, ECT itu seperti apa, apakah aman, apakah nyaman, seperti itu. Dan apakah dapat mempengaruhi, apakah ini aman semua. Nah, ini ada satu cuplikan yang saya ambil, bisa singkirkan itu yang ketutupan. Ya. Jadi ya ini yang dia tulis nih, ini salah satu perspektif dari dokter yang melihat ECT kayak gitu, bahwa pada saat dia melihat ECT ternyata ECT itu ya lancar-lancar aja. Pasiennya datang, tidur di bed tindakan, kemudian psikiaternya menanyakan bagaimana kondisi moodnya, apakah ada perbaikan atau tidak. Kemudian anestesinya mulai melakukan pemberian obat-obat IV, kemudian oksigen dimasukkan, kemudian pasiennya tertidur karena memang obat anestesinya berjalan, kemudian perawat-perawat melakukan pemasangan elektroda untuk memicu kejang, dan kemudian psikiaternya memencet tombol untuk mengatur dosis dan memberikan terapi kejang. Habis itu pasiennya kejang kurang dari semenit, dan habis itu perawatnya melepas elektrode dan pasiennya bangun. Dokter ini menyatakan ya memang tindakan yang lancar-lancar saja, bahkan seperti tidak terjadi apa-apa, dan dia juga bertanya kenapa stigmanya cukup berat ya untuk ECT, untuk tindakan seperti ini. Kalaupun kita menganggap bahwa tindakan ini berbahaya, tindakan ini hampir seperti tindakan bedah ya, walaupun kita misalnya membelah atau membuka perut seperti itu untuk misalnya laparotomi, tapi itu dilakukan untuk tindakan terapi, sehingga saya sebagai praktisi ECT dengan yakin menyatakan bahwa saya melakukan ini karena memang saya mau memberikan tindakan terapi untuk pasien. Ya, jadi saya tidak ragu untuk melakukannya karena saya tidak dalam kondisi mau menyiksa atau apa, tapi tindakan ini baik untuk pasien. Next. Ini kita sudah bahas beberapa yang keunggulan-keunggulan, tapi memang kita harus melihat tidak juga satu sisi saja, kita harus melihat bahwa ECT juga memiliki beberapa efek samping. Efek samping utama dari ECT adalah cedera, kemudian mual, sakit kepala, amnesia, dan gangguan jantung. Untuk cedera biasanya kita hindari dengan pemberian sedasi sehingga kejang yang timbul menjadi lebih ringan. Untuk mual, sakit kepala umumnya ringan dan sementara.
Untuk amnesia umumnya lupa pada beberapa hal yang baru terjadi. Ini bisa menjadi hal yang baik juga untuk beberapa orang yang ide-idenya suicide seperti itu atau ide-idenya tidak nyaman, membuat perasaannya tidak nyaman. Efek samping ini malah justru baik, ya, dimanfaatkan. Ya. Kemudian efek samping amnesia ini biasanya juga sementara. Untuk kasus-kasus yang lebih berat biasanya memang akan hilang sendiri juga, membaik dalam 1-2 minggu. Dan apabila memang pasien memberikan efek samping amnesia, kita bisa memodifikasi teknik ECT untuk meminimalkan efek samping amnesia. Misalnya penempatan elektrodanya unilateral, kemudian yang tadi waktu ECT-nya cuma 2 kali seminggu daripada yang 3 kali seminggu. Ya. Kemudian efek samping yang lainnya gangguan jantung, walaupun jarang sekali terjadi. Dan EKG dapat menjadi penapis untuk kira-kira prediktor pasien ini akan menjadi gangguan jantung atau tidak. Ya. Dan kalau misalnya muncul pun, ECT dilakukan di ruang tindakan dan timnya memang dilatih untuk mengatasi tindakan-tindakan kedaruratan dari jantung itu juga. Jadi mudah-mudahan sih aman-aman ya. Next. Ini beberapa kondisi medis yang perlu menjadi perhatian. Walaupun meskipun tidak ada kontraindikasi absolut dari ECT, perlu diperhatikan beberapa kondisi berikut yang meningkatkan risiko ECT. Misalnya perdarahan intrakranial yang baru, stroke tromboembolik yang baru, lesi intrakranial yang menimbulkan efek massa, penekanan, pendorongan, karena memang pada saat ECT kan kita falsafah maksimal seperti itu, TIK akan naik sedikit seperti itu, sehingga untuk kasus-kasus yang seperti ini yang ada masalah-masalah di otak harus jadi perhatian. Kemudian miokard infark yang baru, terutama jika ada gejala sisa, unstable angina, dekonkordis, dan fraktur vertebra yang unstable. Ya. Oke, next. Terus ada nggak sih alternatif ECT? Ada, seperti itu. Kita bisa melakukan mengoptimalkan obat-obatan, seperti itu, psikoterapi, seperti itu. Dan juga ada beberapa tindakan yang menggunakan pendekatan yang lain seperti TMS yang menggunakan magnetik. Meskipun demikian, SCT tetap memiliki keunggulan tersendiri dari segi waktu gitu. Dia cepat ya dalam mengatasi, memang dia beberapa yang saya amati cepat untuk menimbulkan perbaikan klinis. Ya, next. Sehingga kalau kita balik lagi ke slide yang ini, next. Stigma tidak manusiawi, menyiksa, kuno, merusak otak. Mudah-mudahan dengan paparan yang singkat ini kita bisa merubah seperti itu sudut pandangnya, bahwa tindakan ini merupakan tindakan terapi dan kejang yang ditimbulkan memang timbul kejang, tapi kejang yang bersifat terapeutik, dan inputan dari pasien yang menyatakan bahwa dia terbantu, bahkan ingin melakukan ECT yang ulang seperti itu. Bahkan hari ini ada satu pasien yang memang diagnosis skizoafektif, waktu awal masuk aja dia langsung minta gitu, dok saya minta ECT yang kayak kemarin dong, yang ini lagi nggak nyaman gitu dok, waktu di ECT yang kemarin jadi lebih enak dengan cepat. Dan setelah 2 kali ECT memang terbantu. Sehingga untuk ECT sendiri betul ada beberapa yang harus kita waspadai, kita perhatikan. Ini bukan terapi utamanya tetap obat, tetapi ini merupakan salah satu pilihan terapi juga yang perlu kita pertimbangkan. Apalagi kalau kita menghadapi kasus-kasus yang cenderung resisten terhadap obat-obatan atau kita yang membutuhkan respon terapi yang lebih cepat. Oke, sekian paparan dari saya. Ya, next. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Saya kembalikan ke Pak Niswanto. Silakan. Ya, terima kasih dok atas materinya luar biasa, paparan yang telah disampaikan oleh Dr. Willy. Untuk materi selanjutnya yaitu peran anestesi pada tindakan ECT yang akan disampaikan oleh Dr. Andi Takwa, spesialis anestesi. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya. Siang hari ini saya akan membawakan materi tentang peran anestesi pada tindakan ECT. Tadi Dr. Willy sudah memberikan gambaran yang sangat komprehensif dan lengkap sekali ya mengenai apa itu ECT. Dan apa yang saya gambarkan di sini
yaitu kita lihat bagaimana ilustrasi orang di ICT, kemudian persepsi yang bisa timbul yang terbayang pada orang-orang baik yang pernah melihat maupun yang tidak pernah melihat, apalagi mendengar pemberian sengatan listrik atau kejut listrik, ya kalau kita di Indonesia kan ya, karena bisa dibayangkan bagaimana listrik yang sedetik saja orang sensasinya bisa kita lihat ya, apalagi dengan pemberian listrik. Tentunya ini sudah terukur karena memang tujuan kami untuk membuat pasien menjadi lebih nyaman. Ya. Lalu kita lihat ilustrasi di gambar sebelah kanan itu, yaitu masih alat kejut listrik yang konvensional, ya, dan yang sekarang ini kita manfaatkan gunakan itu menggunakan elektroda yang ditempel di pelipis sehingga operator tidak perlu memegang. Dan ini banyak sekali keuntungan baik buat operator maupun pasien sendiri ya. Karena kondisi ketika mengalirkan listrik yang saya amati ya, itu bisa operator bisa kaget atau tiba-tiba pasien yang bergerak sehingga bisa menimbulkan sedikit cedera ya pada yang tidak berpengalaman tentunya. Oke, slide. Nah, untuk itulah dipikirkan pemberian sedasi atau anestesi. Selain itu, tadi juga sudah dipaparkan oleh Dr. Willy, respon-respon fisik dan fisiologi apa sih yang muncul akibat pemberian terapi kejut listrik ini. Antara lain kejang, ya tentu saja ini yang diharapkan muncul, namun sesungguhnya kejang yang diharapkan itu kejang di otak. Ya, kejang yang timbul terlihat di otot, itu adalah ikutan ya. Nah, sekarang dengan alat yang modern ini, kejang di otak itu bisa diukur. Ya, karena seringkali kejangnya kecil, nggak terlihat, bahkan pada tindakan-tindakan anestesi yang saran obat yang ideal, lengkap, itu kejangnya bisa kita tekan. Nggak muncul sama sekali. Karena berbeda halnya yang di awal-awal, kejang inilah menjadi indikator keberhasilan daripada dosis listrik yang kita berikan. Ya. Sekarang dengan alat modern itu terukur, bisa diukur berapa joule hasil yang didapatkan dan durasinya. Kemudian efek kardiovaskuler tadi udah juga disampaikan, antara lain misalnya hipertensi bisa naik, tachikardi, nadi, kemudian efek cerebral, tekanan intrakranial meningkat, ya. Kemudian efek lain yaitu misalnya hipersalivasi. Ini hipersalivasi ya, yang sering mual sangat jarang sekali. Ya hampir 2-3 tahun ya. Jarang sekali. Mialgia ya, kemudian trauma mulut, kerusakan protesa dan implan. Slide. Dari aspek-aspek tadi, ya pandangan dan respon fisik yang muncul, maka dihadirkan anestesi, karena ini sesuai dengan rekomendasi dari WHO,
rekomendasi WHO ya, yang mengharuskan untuk memberi kenyamanan pasien dan operator, tentu memberi keamanan pada pasien dan operator untuk mengurangi dampak-dampak tadi dari apa yang slide sebelumnya saya paparkan ya. Dengan memberikan anestesi kita harapkan resiko trauma dari pasien itu bisa minimal atau bahkan tidak ada, sehingga potensi untuk pasien menolak untuk SCT selanjutnya itu sangat minimal sekali karena pasien tidak mengalami sesuatu apapun. Kemudian yang tadi mengenai respon fisik juga itu kita kelola juga dengan prinsip-prinsip anestesi. Namun yang ada hal unik pada tindakan anestesi pada SCT dibanding tindakan anestesi bidang lain. Ya, kita tahu bersama bahwa anestesi saat ini selain mengelola pasien di kamar operasi, juga mengelola pasien-pasien di luar kamar operasi. Misalnya tindakan-tindakan cabut gigi saja. Ada yang meminta karena semua pasien sekarang, semua orang ingin merasa nyaman. Bahkan ada yang ingin sama sekali tidak tahu telah dilakukan tindakan. Ya. Tindakan di luar kamar operasi, misalnya pendampingan pada CT scan, ya, pada MRI, apa yang membedakan pada SCT ini, ya, selain kita tadi untuk membuat nyaman, ya, kita berikan juga obat-obat yang potensi menekan ambang kejang atau meningkatkan ambang kejangnya itu berpengaruh pada ambang kejangnya itu sangat dipertimbangkan. Karena kita tahu bahwa obat-obat sedasi, hipnotis sedasi dari anestesi itu punya sifat anti kejang, ya. Kemudian yang juga menjadi pertimbangan tindakan SCT ini sangat singkat sekali, paling lama 1,5 detik, 1,5 menit. Itu pun kalau melewati itu kita akan berupaya untuk menghindari ya, mengurangi lamanya durasi daripada kejang. Jadi itu ya, singkat tapi mau optimal ya. Kita tahu tindakan lain kan cukup lama. Slide berikutnya. Protokol anestesi yang kita berikan prinsipnya sama untuk semua tindakan anestesi non SCT ini ya, sama. Pre-anestesi, ada evaluasi pre-anestesi, intra-anestesi, dan pasca anestesi. Ya, slide. Pada evaluasi pre-anestesi, ya kita tadi juga sudah dipaparkan oleh Dr. Willy screeningnya, yaitu kita riwayat penyakitnya, kemudian riwayat anestesi, pemeriksaan fisik dan laboratorium, EKG yang sederhana ya, karena durasinya singkat, resiko perdarahan juga hampir tidak ada. Nah, kontraindikasi ini ya, ini sama hampir semua tindakan ya, yaitu 3 bulan pasca infark miokard, ya, stroke. Biasanya ini berhubungan dengan konsumsi obat pengencer darah ya, karena kita khawatirkan ketika kita lakukan tindakan SCT terjadi perdarahan gusi
kemudian peningkatan tekanan intrakranial meskipun hanya sesaat saja, kemudian gagal jantung yang tidak terkontrol, ya, karena ini sesungguhnya bukan tindakan emergensi benar ya. Kemudian deep vein thrombosis, fraktur yang tidak stabil, kemudian osteoporosis berat, kromoasitoma dan glaukoma dan penyakit retina. Osteoporosis atau fraktur ini ya sesungguhnya juga masih bisa kita kelola karena dengan pemberian pelumpuh otot kita bisa meniadakan resiko kejang tersebut. Jadi sesungguhnya ini bukan kontraindikasi mutlak ya, relatif. Oke, slide. Nah, ini suasana preoksigenasi ya, pasien yang kooperatif, sadar ya. Kalau kita lihat gambar ini yang ideal sesungguhnya ya kita berikan, yaitu karena pasien dilumpuhkan ya, tapi untuk menilai respon kejangnya itu hanya bagian kaki saja. Ya, kita lihat di sana ada di bagian bawah sebelah kaki kanan itu dipasang tourniquet untuk menilai efek kejang. Jadi yang muncul hanya kejang di kaki. Kejang di kaki. Nah, ini memunculkan obat-obat yang kerja sangat singkat, yaitu succinylcholine ya, yang dulu sih ada, namun sekarang sudah tidak ada lagi di Indonesia. Tapi di awal-awal kami menggunakan obat pelumpuh yang kerja singkat, karena saat awal itu masih sangat minimal sekali pasien yang yang di ECT. Oke, karena kalau penggunaan pelumpuh otot itu akan membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Oke. Nah, ini kondisi intraanestesi ya, sama dengan pasien non psikiatri ya. Kita berikan obat-obat yang modalitas yang kami berikan di sini ini setelah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu kita berikan ansiolitik midazolam 1 mg yang sangat kecil sekali ya, tidak menimbulkan efek sedasi. Ansiolitiknya saja midazolam. Ini harapannya kami melakukan kombinasi seperti ini untuk mengurangi dosis propofol yang punya sifat efek anti kejang. Ya, meskipun kami gunakan efek sedasi yang kami berikan, karena ini bukan untuk pembedahan yang menimbulkan respon surgery pembedahan, yaitu dosisnya 0,75 sampai 1,5 mg. Kebanyakan sih kami dapatkan hanya 1 mg ya, 1 mg. Bahkan pada wanita yang gemuk itu justru kami dapatkan dosis yang dengan misalnya ya berat 80, udah berapa kali kami trial, dengan 60 saja itu sudah cukup. 60 sudah, karena kami gunakan alat pengukur sedasi, itu dengan 60 itu udah cukup. Kemudian tanda fisik yang bisa kita amati adalah respon bulu mata yang sudah tidak ada. Ya, itu upaya-upaya untuk mengurangi, minimalisir penggunaan propofol yang memberi efek pada kejangnya, ambang kejang. Kenapa pemilihan propofol ini? Ya, propofol ini
tersedia banyak di Indonesia. Kemudian satu juga keuntungan pemulihan cepat dan mempunyai sifat anti mual dan muntah. Ya. Kemudian memang pemberian propofol ini memberikan rasa nyeri pada penyuntikan. Tetapi fakta yang kami peroleh selama melakukan ini, sangat jarang sekali pasien mengeluh nyeri pada saat penyuntikan. Tapi untuk menyiasati itu, ketika pada pemberian ECT, pertama misalnya kita temukan nyeri, maka pemberian ECT berikutnya kita pertimbangkan untuk mengkombinasi propofol dengan lidokain untuk mengurangi sensasi nyeri yang bisa dirasakan pasien. Ya, analgesia lidokain 1 cc kita berikan. Kemudian lidokain juga ini kan juga mempengaruhi kejang juga ya. Fentanyl, di awal-awal kami memberikan fentanyl. Karena kami paham, kami berasumsi bahwa kejang yang muncul ini di seluruh tubuh apalagi itu akan sangat menimbulkan mialgia berat. Ya, karena ini jika banyak keluhan-keluhan pasca ECT ini muncul, itu akan berpotensi tadi keinginan untuk melakukan ECT berikutnya itu bisa menjadi hambatan. Ya. Setelah kami evaluasi pasca pemberian, itu ternyata tidak ada keluhan ketika tanpa diberikan fentanyl. Ini juga diasumsikan salah seorang konsultan anestesi di Makassar menyampaikan, Dr. Saprudin Gaus, bahwa ECT itu dimanfaatkan untuk terapi nyeri kronik di Jepang. Ya, jadi sehingga kami berasumsi untuk mengurangi jumlah obat-obatan dan potensi tentu efek samping, karena fentanyl bisa memicu mual ya pada individu yang peka, kita singkirkan, kita nggak gunakan. Tapi tetap kita siapkan pada individu-individu yang potensi ambang nyerinya rendah. Oke. Apalagi kami juga melayani pasien non-rawat. Jadi pasien setelah ECT, disedasi, di anestesi, itu dapat pulang beraktivitas kembali. Ya, tidak memerlukan rawat nginap. Tentu itu atas rekomendasi operator, dalam hal ini dokter psikiater. Predikasi, ya ini, ya udah terus. Predikasi tadi saya lupa ya. Salah satu dampak daripada ECT ini yang saya amati yaitu munculnya hipersalivasi. Untuk mengurangi itu kita berikan sulfat atropin 1 ampul. Dan itu tidak akan menimbulkan efek tachikardi. Jadi diberikan SA, kemudian diberikan midazolam. Ketamin tidak rutin ya. Ketamin tidak rutin kita berikan. Ada teman sejawat psikiatri yang konsen dengan penggunaan ketamin ini pada kasus-kasus depresi dan sekarang kita akan kembangkan. Ya. Jadi sangat bermanfaat ketamin ini untuk pasien-pasien tidak kooperatif. Ya, pasien-pasien tidak kooperatif itu bisa kita berikan medikasi ketamin intramuskuler ya 50 mg. Itu pasien bisa menjadi tenang. Ya, oke pasien. Nah, pelumpuh otot yang ada yang sangat direkomendasikan yaitu succinylcholine karena
Ini durasi kerjanya dan omsetnya sangat cepat. Kemudian ini rekoronium itu agak lebih lama sedikit, dan rekoronium ini untuk idealnya ketika kita gunakan, kita siapkan antidotum. Ya. Di awal-awal kami melakukan sedasi, anestesi, kami menggunakan rekoronium ini karena pada saat itu jumlah pasien masih minimal, ya. Jadi kami berikan, kemudian kita amati. Ini butuh durasi pemulihan yang lebih lama. Ya, berikutnya. Nah, pada pasca anestesi, observasi yang kita lakukan sama dengan tindakan anestesi non psikiatri bedah, yaitu Aldred score. Ini sudah menjadi ketentuan internasional, skor pemulihan ya dari anestesi. Pernapasannya, sirkulasi, pada umumnya langsung apnu. Saturasi bahkan ada yang tidak turun, itu pun turun ada sampai 90. Itulah manfaatnya kita berikan preoksigenasi sebelum tindakan. Jadi begitu pasien datang kita berikan oksigenasi, ya, sambil pasang-pasang lain. Yang dengan harapan itu memberikan cadangan oksigen 100% selama terjadi kejang di mana terjadi fase apnu, sehingga pasien-pasien dengan gangguan jantung misalnya itu bisa minimal efeknya, ya. Kemudian sirkulasi tekanan darah, ini tekanan darah yang kami amati itu ada yang naik, ada yang turun. Kemudian naiknya itu pada 1-2 menit saja, kemudian stabil lagi. Demikian juga tachikardi. Pernah ada kasus kami 130, ya, karena dengan asumsi tindakannya cepat, kami tetap berikan. Alhamdulillah, ya, kenaikannya hanya sebentar saja. Ya, ada juga kasus yang kami temukan pada pasien psikiatri ini banyak hal ya yang perlu kita amati, ya, dehidrasi. Dehidrasi, bisa terjadi dehidrasi, ya itu biasanya tachikardi ya, bisa kita amati karena puasa, aktivitas. Nah, yang menjadi tambahan skor Aldred di sini untuk khusus SCT yaitu penilaian temporomandibular joint, karena ini bisa terjadi dislokasi, ya, bisa terjadi dislokasi ketika di ruangan. Kemudian pergerakan di angkat tangan ya, ini harus dilakukan, bukan hanya sekedar bergerak, tapi maksimal untuk mendeteksi adanya fraktur di klavikula. Ya, itu bagian-bagian yang mudah cedera. Slide. Nah, sebagai kesimpulan setelah kami paparkan tadi, kami memandang bahwa anestesi bisa memberikan kenyamanan pada pasien dan operator. Anestesi memberi keamanan pada pasien dan operator, dan anestesi ini kita wujudkan sebagai persyaratan dari WHO yang sangat peduli sehingga ada konsensus melarang pemberian ECT tanpa sedasi, ya, jika sarana di daerah tersebut tersedia. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Dr. Andi Taqwa.
Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, ini untuk Dokter Andi dan Dokter Willy. Dari Herman, Dok. Sudah dijawab. Apakah tindakan SCT mirip seperti prosedur DC shock? Apakah tindakan SCT dapat dilakukan berulang tanpa efek samping? Udah tadi. Terus satu-satu atau gimana, Dok? Iya. Oke, satu-satu ya, Dok ya. Terima kasih. Belum. Tes. Atau sudah? Oke. Baik. Apakah tindakan SCT sama dengan DC shock? Untuk tindakan yang walaupun sama-sama menggunakan listrik seperti itu, tetapi itu sesuatu hal yang saya rasa berbeda ya. Yang pertama target organnya yang berbeda. Satu, target organnya untuk DC shock berarti jantung ya, untuk kembali membuat jantung berdenyut sesuai irama yang normal lagi seperti itu. Sementara ECT alatnya sendiri berbeda dengan DC shock. Parameternya berbeda dan kita tidak bisa menggunakan mesin DC shock untuk melakukan shock pada kepala seperti itu karena dosisnya berbeda, ada parameternya, dosisnya juga sesuai seperti itu. Bahkan kita nanti pas di mesin ECT itu ada untuk pengaturan berapa hertznya, berapa frekuensi yang kita mau, durasinya, dan listrik yang tadi, listrik searah seperti itu ya. Jadi mesinnya mengeluarkan alat yang sama, fungsinya mesinnya merupakan sesuatu yang berbeda sehingga tindakan ini berbeda dari DC shock seperti itu. Ya. Sama-sama menggunakan listrik tetapi ya, berbeda itunya peruntukannya seperti itu ya. Efek samping tadi. Apakah tindakan SCT dapat dilakukan? Apakah tindakan SCT yang berulang dapat menimbulkan efek samping seperti itu ya. Efek samping yang tadi sudah dipaparkan, ada beberapa memang risiko-risiko efek sampingnya, misalnya cedera seperti itu. Dan kemudian bisa diminimalisir. Namun yang seperti tadi disampaikan, beberapa efek samping tersebut berusaha kita minimalisir seperti itu. Apakah ECT yang terus-menerus akan menimbulkan efek samping? Kita sesuaikan dulu dengan indikasinya. Bahwa ECT bukan merupakan pilihan terapi yang utama, tetapi pada kasus-kasus tertentu kita memerlukan ECT yang seperti itu. Ya, sehingga tidak selalu kasus-kasus tertentu. Misalnya saya mengalami depresi, langsung dibawa, dok saya minta ECT dong dok. Nanti dulu, biasanya psikiater yang akan melakukan memberikan indikasi akan melakukan pemeriksaan dulu, apakah memang sudah sesuai indikasi atau tidak, seperti itu. Untuk efek samping jangka panjang saya rasa sesuai yang tadi, berusaha kita minimalisir. Ya. Oke. Cukup dok? Dari saya seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih, kalau dok. misalnya masih ada yang mau ditambahkan silakan ditanyakan lagi ya dok ya. Misalnya masih belum puas. Ya, bisa tanya langsung. Iya bisa tanya langsung juga kalau misalnya itu raise hand seperti itu. Ya untuk nanti kalau yang kurang jelas tinggal bisa raise hand untuk biar lebih jelas. Ini kebetulan pembicara kita waktunya cukup luang, jadi pada partisipan silakan bertanya. Ya. Ini dok pertanyaan lagi. Ada dua ini. Pada pertanyaan pertama, apakah metode ECT yang terbaru masih menimbulkan kejang tonik-klonik? Terus untuk anestesinya, apakah penata laksanaan dilakukan untuk pasien dengan kejang tonik-klonik itu? Apakah sama dengan penata laksanaan kejang pada pasien pos atau intraoperasi? Jadi untuk Dr. Willy dan Dr. Andi Takwa. Oke. Silakan dok. Saya jawab dulu dari sisi apakah
ECT masih menimbulkan kejang yang tonik-klonik? Jawabannya iya. Yang di kami tetap melakukan tindakan, tetap dilakukan premedikasi, namun kami tidak melakukan pelumpuhan otot seperti itu, sehingga pasiennya memang masih timbul kejangnya, walaupun kejangnya tidak sehebat kejang tanpa pemberian premedikasi sedasi. Ya, bisa atau tidak dilakukan tanpa kejang? Bisa, Bisa, seperti yang tadi perlu Dokter kita Andi lakukan. Takwa bilang, Pernah kita diberikan pelumpuh otot boleh. seperti itu. Hanya salah satu yang perlu diperhatikan apabila kita melakukan pemberian pelumpuh otot, effort yang diberikan misalnya untuk pemulihan, berarti kita harus menyediakan ruangan yang khusus seperti itu, karena pasiennya lumpuh ototnya termasuk nanti lumpuh otot nafas dan perlu diobservasi setelah itu, ya. Perlu waktu pemulihan yang lebih panjang, yang berarti memerlukan tenaga seperti itu, petugas yang lebih banyak seperti itu. Sehingga kita memilih saat ini diberikan premedikasi tapi tidak dengan pelumpuh otot. Untuk yang selanjutnya dok, itu kayaknya ada yang punya dokter deh dok tadi yang untuk Dokter pelumpuh otot. Andi, apakah pelaksanaan anestesi untuk SCT sama dengan kejang pada operasi? Oh ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali ya. Dari Mas Wahyu. Ini sebenarnya yang sering sampaikan ke dokter muda ketika saya minta untuk mengamati sensasi apa yang kamu rasakan ketika melihat itu, ya. Nah, kalau di rumah sakit ini, di ruang PCT ini, kejangnya itu yang kita harapkan, ya. Kalau di rumah sakit umum, justru kejangnya ini yang kita hindari dan segera kita akhiri, ya. Jadi sangat berbeda sekali ya. Tentunya tadi ada kejang-kejang, syarat-syarat kejang yang kita toleransi, ya, durasinya, ya, kemudian efek yang ditimbulkannya. Ya. Jadi justru kejang yang terjadi itu sesungguhnya sama tata laksananya ya. Kita mengamati proses kejangnya, karena kejang di sini kita sudah bisa prediksi akan berakhir dan durasinya itu masih dalam batas aman, toleransi, karena yang paling sangat berpengaruh yaitu hipoksia, ya, dengan pemberian tadi preoksigenasi, oksigen 100%, ya, itu akan dengan durasi 1 menit itu masih sangat aman ya. Kalau kita lihat di textbook dengan pemberian preoksigenasi yang optimal itu bisa bertahan 5 menit ya. Nah, tentu saja ini tidak mungkin 5 menit. Karena ketika durasi kejangnya kita tetap berikan oksigen ya. Kemudian ada hal berbeda yaitu pasien dibiarkan ya, diamankan dari cedera daripada mulut, karena sebelum kita kejang muncul itu kita sudah proteksi dengan pelindung, sehingga resiko kejang yang muncul di kasus-kasus non psikiatri itu sangat minimal. Oke, saya kira itu saja jawaban dari saya. Ya. Saya Oke, tambahkan sedikit ya Ya. dok ya. Untuk tata laksananya sebenarnya ya berarti sama. Biasanya memang kalau ada peserta didik yang masuk, koas yang masuk seperti itu, kita sekalian ngejelasin beginilah tata laksana apabila kalian menemukan pasien kejang di lapangan. Cuma bedanya kejangnya kita udah pakai modgap segala sehingga aman. Tetapi yang dilakukan pasca itu ada pasca kejang sama seperti itu. Biarkan pasiennya kejang, tidak perlu awasi saja, pastikan pasiennya aman. Kemudian pasca kejang yang malah nggak usah memasukkan sesuatu ke mulut. Yang kebetulan kalau modgap sih kita udah masukin sebelumnya. Tapi setelahnya sama seperti itu. Bahwa yang dilakukan adalah cek respon DRCAB seperti itu. Ya, bahwa pahami bahwa pasien yang pasca kejang itu pasca mengalami hipoksia karena pada saat kejang otot pernafasan juga tidak
bisa bekerja dengan baik sehingga pasiennya hipoksia, sehingga perhatikan DRCAB-nya setelah kejang. Pasiennya dimiringkan, prosedurnya mirip seperti prosedur pada pasien di ruang pemulihan ECT. Seperti itu. Ya. Terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Mega. Izin bertanya, Dok. Saya punya pasien kasus remaja 17 tahun, sering kejang, tidak tentu karena dulunya waktu kecil sering panas. Timbul kejang tetapi setelah dewasa tidak timbul lagi. Tetapi baru 7 bulan ini sering kejang. Kemudian dibawa ke dokter dan disarankan untuk di SCT. Pertanyaannya, apakah aman di masa pandemi ini dilakukan SCT? Berapa kali dosis maksimal untuk serial SCT yang bisa dilakukan? Apakah cukup dengan obat oral saja jika kejang sudah teratasi untuk maintenance kejangnya? Sehingga tak perlu dilakukan SCT lagi. 3 pertanyaan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Mega untuk pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya balik lagi ke penjelasan mengenai indikasi ECT. ECT indikasinya untuk beberapa kasus gangguan jiwa adalah gangguan skizofrenia dan spektrum ya, misalnya skizoafektif, kemudian dan malahan awalnya memang terapi skizofrenia, tetapi malahan lebih baik untuk gangguan-gangguan mood seperti itu, seperti depresi ataupun bipolar. Untuk pasien yang dokter Mega tanyakan, yang misalnya mengalami kejang seperti itu, atau misalnya menimbul kejang yang waktu kecil itu menimbulkan efek kerusakan fungsi otak sehingga menimbulkan gejala perilaku, sebenarnya itu bukan merupakan indikasi apabila tidak ada yang tadi, tidak ada gejala-gejala yang lain, misalnya bukan kejang dengan skizofren seperti itu ya. Misalnya yang sekarang dialami oleh pasien dokter Mega adalah kerusakan otak, misalnya gangguan mental organik seperti itu bukan merupakan indikasi untuk dilakukannya ECT sih dok, seperti itu. Apalagi kalau misalnya epilepsi bukan merupakan indikasi untuk dilakukannya tindakan ECT seperti itu. Tapi bukan berarti memang SCT tidak boleh bisa dilakukan. Apabila pasien kejang itu memiliki skizofrenia atau memiliki depresi, setelah itu yang kita sasar adalah depresinya, bukan kejangnya. Yang seperti itu ya dok ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, beranjak ke pertanyaan selanjutnya, apakah aman di masa pandemi ini dilakukan SCT? Memang ini perlu menjadi perhatian kita karena tindakan SCT bisa menimbulkan potensi aerosol seperti itu, dan untuk penularan infeksi perlu diwaspadai di masa pandemi seperti ini. Sehingga kita saat ini kita tetap melakukan walaupun dalam masa pandemi, tetapi dengan beberapa tindakan ekstra. Misalnya pasien yang di ECT harus pasien-pasien yang bukan dari ruangan yang observasi COVID seperti itu. Kemudian akan ada prosedur-prosedur, semua pasien kita yang dirawat memang dilakukan screening COVID ya dari awalnya, sehingga hanya dari ruangan-ruangan non-COVID saja boleh untuk dilakukan tindakan SCT satu. Yang kedua memang nanti untuk pasiennya sendiri sebelum tindakan SCT kita lakukan pemeriksaan penapis, salah satunya memang lab, terus sebelum hari hanya juga kita periksa suhunya seperti itu untuk menghindari risiko penularan. Untuk kita sebagai operator kita menggunakan APD. APD yang kita terapkan untuk ruangan SCT adalah APD level 2. Dengan penggunaan N95, kemudian kita menggunakan face shield, kemudian gaun yang tadi ya, sarung tangan yang seperti itu untuk meminimalisir penularan. Kemudian di beberapa center lain di luar negeri seperti di Malaysia, waktu itu Singapura, mereka menggunakan acrylic box di sekeliling kepala itu yang ada lubangnya untuk mengurangi risiko aerosol seperti itu ya, untuk mengurangi risiko aerosol ya. Untuk yang rawat jalan, misalnya karena kita juga menerima SCT rawat jalan, pasien-pasien yang mau SCT rawat jalan, kita wajibkan juga untuk melakukan pemeriksaan screening. Menggunakan PCR ataupun rapid antigen seperti itu, sehingga dengan keterbatasan ini masih kita bisa lakukan tindakan SCT ya. Kemudian pertanyaan kedua, berapa kali dosis maksimal untuk serial SCT yang bisa dilakukan? Mungkin frekuensinya kali ya dok ya, ini pertanyaannya bukan dosisnya ya. Tergantung diagnosisnya. Seperti itu dok. Jadi dari indikasi yang tadi, yang mana indikasinya? Misalnya ada beberapa yang responnya cukup cepat, misalnya katatonik.
kondisi katatonik, katanya 3 kali saja, dan memang kelihatan sih hari ini ada pasien yang katatonik yang di ECT. Di ECT yang kedua responnya sudah lebih baik seperti itu. Katatonik lebih cepat. Untuk gangguan mood malahan lebih banyak seperti itu serialnya. Ya. Yang umumnya biasa kita lakukan antara sekitar 6 sampai 12 kali. Seperti itu dengan frekuensi sekitar 3 kali per minggu yang kita lakukan di rumah sakit jiwa Suharto Harja. Yang seperti itu. Jadi nanti ada beberapa itunya dosisnya yang seperti itu. Kemudian apakah dengan obat oral saja kejang sudah teratasi? Karena yang tadi menjawab indikasi ECT adalah bukan untuk epilepsi, untuk terapi kejang epilepsi memang dengan obat oral, tidak dengan ECT. Walaupun ECT sendiri menimbulkan pengaruh tidak untuk epilepsi, menimbulkan dok. Apabila ada pasien yang tadi dengan indikasi psikiatri tetapi memiliki penyulit kejang, yang perlu diperhatikan adalah satu, obatnya. Pasien-pasien yang menggunakan obat-obat anti kejang berarti kita perlu melihat adakah perlu penyesuaian dosis kejang untuk menimbulkan kejang terapeutik yang kita harapkan, seperti itu. Yang kedua, mungkin yang perlu kita perhatikan adalah kemungkinan risiko, walaupun jarang ya dok ya, kejangnya itu terinduksi pada saat kita melakukan kejang ECT, dia juga kejang, seperti itu dok. Sehingga kejangnya prolong seizure, seperti itu, memanjang. Bahaya atau tidak? Sebenarnya bisa dikelola dok, karena di ruang ECT adalah ruang tindakan dan kita mempunyai kayak diazepam, midazolam untuk menghentikan kejang. Semisal kejangnya sudah berlangsung lebih dari 1 menit, sudah alert kita yang sebagai operator, anestesi, masukkan obat-obat untuk menghentikan kejang sehingga kejangnya tidak panjang. Ya, karena kalau pemanjangan kejang berarti episode apnonya semakin banyak. Kemudian yang selanjutnya, bahaya tidak sih? Pada saat dilakukan tindakan ECT, tubuh itu secara otomatis akan mengadakan mekanisme perlindungan diri. Pada saat saya di ECT yang misalnya saya yang ECT, misalnya di dosis hari ini saya perlu dosisnya 1 misalnya seperti itu. 1 menghasilkan kejang 30 detik. Untuk ECT selanjutnya, tubuh saya akan meningkatkan ambang kejang saya. Sehingga kalau saya pakai dosis 1, mungkin tidak 30 detik, lebih kurang lagi seperti itu. Jadi sedikit protektif untuk untuk epilepsinya, bahwa dengan kita memicu kejang epilepsi, kejang ECT, kita akan lebih susah untuk dipicu kejang epileptiknya seperti itu. Walaupun itu bukan terapinya sih sebenarnya ya. Jadi ECT tetap bukan terapinya untuk epilepsi. Tapi dengan ECT bisa meninggikan ambang kejang sebenarnya. Ya. Begitu dari saya. Ya. Saya tambahkan sedikit ya. Silakan dok. Ya, meskipun mungkin saya karena mengamati saja, ya, memang kalau pada kasus-kasus epilepsi ini kan pasien cenderung kita dapat pertimbangan ya bahwa mereka juga harus minum obat anti kejangnya, sementara kita ingin mengurangi dosis obat kejangnya, dosis obat sedasi juga, dan justru kita ingin pihak ECT menginginkan kejangnya muncul ya pada kasus-kasus yang indikasi ya epilepsi disertai dengan gangguan jiwa ya. Gitu. Nah, karena alat yang ECT yang kita gunakan di sini bisa mengukur kejang yang ada di otak, ya, itu bisa kita nilai, bisa kita amati dari situ. Mungkin ada efek kejangnya, cuma durasinya tidak terlalu panjang ya efeknya, tapi cukup sehingga mungkin dibutuhkan dos pemberian ECT yang lebih frekuensi dengan jumlah yang lebih lama ya, gitu. Cukup dok. Itu tambahannya. Jadi bukan dari efek kejang fisiknya yang muncul. Oke, ya. Itu aja. Ya, ini yang perlu ditekankan juga ya, bahwa pada saat kita ECT yang kita harapkan itu sebenarnya kejang yang di otak. Di otak. Ya. Tanpa kejang di badan itu tidak apa-apa. Kalaupun pakai pelumpuh otot, misalnya gimana cara ngelihat ya kalau gitu? Ada EEG. Jadi selama pada saat kita melakukan tindakan ECT, ada monitor EEG yang terpasang. Dari monitor itulah yang kita lihat, oh pasien lagi kejang, walaupun
Kalau dikasih pelumpuh otot ya dia diem aja tetap. Atau kalau misalnya di tourniquet yang kayak tadi dokter Andi lihat kan di salah satu gambar cuma kakinya doang yang tidak kena obat itu yang berkejang, yang lainnya tenang. Tapi yang absolut kita bisa lihat dari gambaran EEG-nya. Ya, baik. Ya dok, terima kasih. Ini menyambung dari penjelasan Dokter Willy, ini juga ada yang bertanya tentang itu, Bapak Yul Forman Manalu dari RSC Provinsi Jabar. Beliau bertanya, indikator keberhasilan tindakan SCT dengan anestesi di Rumah Sakit Jiwa Suharto apakah memantau dengan kejang gambaran EEG-nya atau hanya kejang motorik? Terus dalam energi joule, apakah sama setiap tindakan atau ada penaikan energi dari level misalnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus untuk akreditasi RSJ untuk PAB standar 2 untuk supervisi dan evaluasi setiap sesi tindakan SCT dengan anestesi dok. Jadi untuk Dokter Willy sama Dokter Andi Takwa berarti. Saya jawab yang Silakan pertama dok. dulu ya dok ya. Ya, yang pertama saya akan jawab dulu. Apakah kita memantau kejang dengan gambaran EEG atau kejang motorik? Sebenarnya dua-duanya sih seperti itu. Tetapi yang lebih objektif kita lihat dari gambaran EEG-nya seperti itu ya. Karena biasanya terpasang. Walaupun ada beberapa mesin-mesin ECT yang tidak punya gambaran EEG-nya sehingga memang lebih menyulitkan operasi. Ini kejangnya masih ada tuh ya. Enggak terprint ya. Iya, tidak terprint. Ada beberapa yang mesin-mesin EEG yang lama tidak ada tuh gambaran EEG-nya, monitornya seperti itu. Hanya kelihatan dari kejang motoriknya. Ya, yang seperti itu. Kalau di kami memantaunya dari EEG dan juga dilihat sih dikonfirmasi dengan kejang motorik seperti itu. Kemudian apakah energinya sama terus seperti itu? Beberapa patokan untuk menaikkan level energi itu ada beberapa sih, misalnya kalau misalnya kita mulai dari starting dosis yang belum pernah di ECT pertama, biasanya yang kita akan pertimbangkan adalah jenis kelamin. Jenis kelamin itu mempengaruhi dosis nantinya. Jenis kelamin, kemudian apakah ini ECT yang pertama atau yang kedua, seperti itu tuh akan mempengaruhi juga. Kemudian riwayat ECT sebelumnya, dosis yang diperlukan itu juga mempengaruhi. Misalnya ECT sebelumnya berespon baik, yang dikatakan berespon baik menurut ECT adalah gelombang EEG-nya sesuai melebihi ambang threshold-nya, kemudian waktunya itu sekitar 20 sampai 30 detik seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di EEG yang di ECT yang sebelumnya dia dengan dosis 1 misalnya kejangnya 26 atau seperti itu, perlu diingat bahwa tubuh akan mengadakan mekanisme pertahanan diri. Jadi mungkin ECT yang kedua ini dia akan lebih pendek lagi. Pastikan bahwa gelombangnya cukup seperti itu sehingga memberikan efek terapeutik yang baik dengan durasi yang cukup panjang seperti itu. Kalau misalnya ECT sebelumnya cuma 21 dengan dosis 1, berarti udah mepet banget tuh. Biasanya di dosis yang hari ini saya akan naikkan di level yang lebih tinggi seperti itu. Penaikan atau penurunan energi juga nanti bergantung pada obat-obatan yang diberikan. Untuk pasien-pasien yang diberikan obat yang meninggikan ambang kejang, seperti obat-obat antikonvulsan atau mood stabilizer seperti itu, ya mungkin dosis ECT-nya bisa kita naikkan, apalagi kalau responnya pada saat di ECT itu tidak muncul kejangnya. Lain halnya dengan obat yang menurunkan ambang kejang seperti clozapine seperti itu, mungkin dosisnya bisa lebih rendah. ECT boleh nggak sih diulang? Biasa kita bisa melakukan ulang apabila durasi atau kualitas ECT pada hari itu tidak memenuhi kualitas yang kita harapkan seperti itu. Biasa kita ulang sampai 3 kali bisa. Oh, ECT kurang baik nih yang shock yang pertama, kita ulangi lagi dengan peningkatan dosis atau pengaturan dosis tertentu untuk melihat sampai dosisnya, sampai kualitasnya terpenuhi. Tapi kalau udah 3 kali biasanya kita udah lanjutkan di sesi yang berikutnya, di hari yang selanjutnya. Begitu. Untuk Dokter Andi, ini pertanyaannya terkait Dr. Andi, PAB nih dok. pertanyaan kedua terkait PAB dok. Ya, bagus ya pertanyaannya. Tadi di awal kami sampaikan bahwa tindakan anestesi atau sedasi sesungguhnya sama ya standarnya. Karena sama standarnya, yaitu kami juga membuat lembaran monitoring
yaitu lembaran monitoring untuk pra sedasi atau pra anestesi, yaitu lembar pertama itu kita lakukan time out seperti prosedur yang diwajibkan oleh akreditasi ya. Untuk setiap tindakan invasif itu harus ada prosedur time out. Kemudian kita lakukan juga mengisi lembaran tanda vital pra induksi, pra pemberian sedasi. Lakukan penilaian, setelah lakukan penilaian apakah bisa ditoleransi atau tidak. Setelah mengisi kolom toleransi, kita lanjutkan ke monitoring berikutnya, yaitu penilaian tanda vital selama tindakan. Ya, jadi karena durasi daripada SCT ini, ya, durasi sedasinya juga singkat, itu penilaian 1-2 menit saja. Ya, jadi sebelum tindakan ukur dicatat tekanan darah, nadi, saturasi, ya, kemudian level sedasi yang dihasilkan ya. Target kami 2 ya, dari 4, skor 4 ya ada 2. Kemudian setelah tercapai diberikan kejutan listrik itu biasanya di menit kedua. Di menit kedua karena yang patokan kami refleks bulu mata menghilang. Ya. Dan kita tidak pakai pelumpuh otot kan. Jadi itu menit kedua. Kemudian prosesnya itu berlangsung 1 menit. Kalau misalnya, karena tindakan SCT ini bisa diulang 3 kali ketika dilakukan pemberian kejutan listrik tidak menghasilkan durasi kejang yang optimal, itu bisa kita ulang. Berikan dengan menaikkan lagi dosis ya, sampai 3 kali sambil tetap kita menilai kondisi pasien. Ya, jadi itu. Nah, kira-kira nanti kalau sekali saja itu di menit ketiga, 4 itu kita ukur tekanan darahnya, saturasi, lalu kita catat. Gitu. Ya, jadi 3 kali. Nah, kemudian pencatatan berikutnya yaitu jadi sama dengan prosedur lain itu pasca tindakan di ruang RR. Itu kita catat sambil memberikan instruksi pasca anestesi. Dan sebelum pulang, pencatatan skor pindah ke ruangan, perawat over ke perawat ruangan, standar skor Aldred tadi ya, ditambah penilaian, ini hanya hasil modifikasi saja berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan untuk menyingkirkan resiko dislokasi temporomandibular joint dan fraktur clavicula. Ya, karena pernah ada kasus kami dapatkan itu setelah di ruangan. Ya, sesungguhnya sih kami yakin bukan fraktur di tempat ya, cuma untuk mengurangi miskomunikasi itu kami jadikan standar. Ya, karena pasien jiwa ini kan kita nggak tahu kalau di ruang gimana ya, bisa saja terjadi trauma di ruangan. Jadi prinsipnya sama dok, nggak ada perbedaan standar. Cuma memang format laporan anestesi itu lebih simpel karena durasinya juga singkat. Tapi komponen-komponen yang kita amati butuhkan untuk akreditasi itu sudah mencakup. Demikian ya. Terima kasih, cukup Dr. Andi dan Dr. Willy. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dok, maaf dok banyak pertanyaan ya. Alhamdulillah. Dari Dr. Krisnal, RSJ Provinsi Kalimantan Barat, bertanya kepada, ini mungkin untuk Dr. Andi ya. Dr. Andi ini. Obat apa saja yang dapat digunakan Ya. untuk pre-anestesi dan Anestesi, Dok. anestesi untuk pasien yang akan diberikan terapi SCT dan dosisnya? Mungkin diulas saja ya dok, tadi kan sudah dijelaskan sepertinya.
Kemudian, ya ini belum nih, apa gambaran EKG yang menjadi penanda bahwa pasien tidak dapat dilakukan SCT? Dan apakah hal tersebut menjadi kontraindikasi absolut? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya tadi udah sampaikan ya, tapi tidak masalah. Kami ulang. Ya. Jadi eh, panjang, saya pendekkan ceritanya ya. Di awal itu Silakan dok. karena waktu awal-awal sungguhnya saya juga tidak pernah waktu selama pendidikan ya. Jadi saya amati dulu di sini bagaimana apa yang dibutuhkan, apa yang terjadi kira-kira 2 minggu pengamatan sambil buka-buka textbook ya. Karena succinylcholine yang menjadi rekomendasi itu tidak tersedia di Indonesia. Kami juga sekarang juga berupaya ya supaya kami betul-betul memenuhi standar yang ideal. Lalu kami awalnya ya pakai fentanyl 1 miligram seperti dosis yang biasa per kilogram berat badan. Kemudian pemberian midazolam 1 miligram tanpa mempertimbangkan berat badan. Jadi sekarang kami lakukan juga dewasa dan anak ya. Ini. Lalu pemberian atropin untuk mengatasi karena saya amati terjadi hipersalivasi. Ya, hipersalivasi pasien. Jadi begitu pasien diberikan impus kita tidak pakai pakai cairan ya, hanya pemplom aja ya. Karena resiko untuk perdarahan sangat minimal saya amati. Ya, jadi hanya untuk akses obat saja. Lalu kita berikan dahulu midazolam dan SA. Lalu tindakan berikutnya dilakukan pemasangan elektroda ya. Nah, tentu saja tensi nadi tanda vital itu harus ya, tensi nadi tanda vital dan monitor EKG kami tidak pasang ya, meskipun itu bisa. Ya, karena kita kan sudah sebelum lakukan sudah periksa EKG. Biasanya saya amati dari grafik saturasi untuk lihat dia ada aritmia atau tidak. Ya, ya idealnya sih pakai monitoring EKG tetap ya. Nah, biasanya pada kasus-kasus yang indikasi ya, itu pernah kami dapat kasus aritmia juga ya. Kita tetap lakukan ya, karena saya berprinsip terapi listrik juga kan bagian dari terapi untuk di kardiologi ya, untuk kasus-kasus aritmia ya. Dosisnya hampir sama. Baik. Terus apa lagi ya? Itu kayaknya. Nah, obatnya ya. Iya, Nah, sekarang yang sekarang kita pakai sekarang ya, hanya pertama midazolam 1 miligram, kemudian atropin 1 ampul, kemudian propofol. Dosisnya itu sesuai dengan berat badan 1 miligram per kilogram berat badan. Tapi kami dapatkan 0,75 itu bisa cukup. Dan kalau perlu diberikan ketamin dengan dosis 10 mg sampai 20 mg. Baik. Itu saja. Iya. Cukup dok? Ya. Iya. Untuk yang kedua saya yang jawab kali ya. Yang indikasi absolut EKG dok? Iya, baik. Untuk gambaran EKG saja yang terima kasih Dokter Krisna Marino Ya. Untuk pertanyaannya. Apakah gambaran EKG yang menjadi penanda tidak dapat dilakukan SCT? Dari literatur yang saya baca tidak ada kontraindikasi absolut untuk ECT seperti itu, sehingga
apabila memang ada masalah-masalah di jantung, silakan perlu mungkin berarti konsultasi ke dokter jantung atau dokter penyakit dalam, dokter jantung sih yang lebih baik memang untuk melihat menentukan risikonya seperti apa ya, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir ya, risiko tersebut. Yang perlu diwaspadai dari tindakan SCT terhadap masalah jantung adalah gangguan dari iramanya seperti itu dok. Ya, jadi aritmianya seperti itu. Kemudian kekurangmampuan otot jantung untuk memompa seperti yang tadi kontraindikasinya, walaupun bukan absolut adalah infak jantung seperti itu, gagal jantung yang berat seperti itu dok ya. Sehingga gambaran-gambaran infak jantung seperti itu, aritmia itu yang mungkin kita harus perhatikan pada saat kita melakukan EKG. Misalnya ada blok jantung atau ada ST elevasi seperti itu, atau ada gambaran-gambaran pembesaran jantung yang menunjukkan bahwa ada gagal jantung yang berat yang mungkin membuat kita perlu minta advice dari dokter yang berwenang ya, dalam hal ini dokter jantung. Tapi untuk kontraindikasi absolut tidak. Seperti itu dok. Nanti diperhitungkan risk benefitnya juga untuk melakukan tindakan SCT apabila memang muncul kontraindikasi tersebut. Baik. Terima kasih Dr. Willy. Menyambung pertanyaan tadi disampaikan bahwa SCT bisa pada siapa saja, anak ataupun dewasa. Kalau boleh tahu usia, ada batasan usiakah dari anak terus dewasa sampai lansia mungkin? ECT memang umumnya dilakukan sebagai terapi untuk pasien-pasien dewasa ya, seperti itu. Jadi untuk pasien-pasien yang usianya di luar itu tetap bisa dilakukan karena memang tidak ada kontraindikasi absolut yang tadi, hanya memang diperhitungkan saja. Apakah memang untuk misalnya pasien anak-anak ada pemilihan terapi yang lain selain ECT seperti itu ya. Kemudian dilihat keamanannya, indikasinya apa seperti itu. Apakah memang saat ini resisten atau butuh efek yang cepat untuk melakukan tindakan ECT seperti itu. Di Rumah Sakit Jiwa Suarterjat, dokter spesialis jiwa anak kami juga melakukan tindakan ECT seperti itu. Untuk pasien-pasien lansia, apakah memang bisa juga? Bisa, tapi perhitungkan mungkin kondisi-kondisi komorbid yang mungkin akan menjadi penyulit, kemudian risiko untuk timbulnya cedera, Nah, itu salah satu iya, indikasi pemberian iya, dan malahan itu merupakan indikasi pemberian sedasi ya, anestesi supaya risiko cederanya jadi berkurang. pelumpuh otot Seperti itu. juga. Pelumpuh otot bisa mungkin menjadi pilihan juga kalau misalnya Ya. kita menghindari efek samping cedera yang berat, misalnya pasien osteoporosis berat nih seperti itu. Kita bisa menjadikan alasan untuk melakukan pelumpuh otot. Hanya tinggal ya berarti observasi pasca SCT-nya yang lebih panjang untuk pasien tersebut. Ya. Ya, terima kasih Dr. Willy. Menyambung dok, pertanyaan ke Dr. Willy. Mungkin ini ada yang bertanya Bapak Fritz Gonsalves. Tadi kan SCT dikatakan untuk bisa terapi depresi ya dok. Nah ini kan alternatifnya kan ada TMS. Pertanyaannya, efektif mana SCT dan TMS untuk terapi depresi? Seperti itu ya. Baik. Memang banyak modalitas yang kita bisa pakai untuk mengatasi suatu kondisi gangguan ya. Jadi bisa jadi pilihan sih memang baik TMS maupun ECT karena dua-duanya memiliki bukti yang nyata bahwa untuk memperbaiki gejala-gejala tersebut. Walaupun memang dua-duanya bukan merupakan pilihan yang utama juga. Pilihan utamanya tetap farmakoterapi. Kemudian selanjutnya psikoterapi juga merupakan salah satu terapi lain yang direkomendasikan. Namun untuk beberapa kondisi memang bisa diberikan ECT maupun TMS seperti itu. Apakah efektif? Dua-duanya terbukti efektif seperti itu. Ya, dengan profilnya masing-masing. Apabila kita mau menghindari prosedur yang lebih agresif, mungkin TMS yang menjadi pilihan. Seperti itu. Tetapi apabila kita menginginkan efek yang lebih cepat, karena misalnya pasien yang depresi ini memiliki ide-ide menyakiti diri yang masif seperti itu, bahkan sudah melakukan tindakan, mungkin tindakan ECT lebih memiliki keunggulan dibandingkan tindakan yang lainnya seperti itu, karena ada dia efeknya memang cepat, kemudian ada efek-efek yang lain yang merupakan efek samping sebenarnya tapi dimanfaatkan seperti yang tadi. Amnesia retrogradnya, kemudian karena memang dia memperbaiki dengan cepat juga sih moodnya, ya seperti itu. Ya,
Cukup dok. Iya. Nanti pertimbangan Di- yang lainnya juga mungkin harga seperti itu. TMS juga nanti mungkin Nggak bisa dan ECT juga ada. Iya. bukan 1-2 kali ya kalau Iya. TMS ya. TMS juga bukan tindakan ini bukan tindakan yang 1-2 kali ya seperti itu baik TMS maupun ECT. Ya. Jadi baik TMS pun itu dilakukan serial sehingga bukan satu kali TMS yang misal harganya berapa ratus ribu atau sampai beberapa paketan seperti itu ya itu baru dilakukan serial nggak satu kali selesai seperti itu. Ya. Terima kasih Dokter Willy atas penjelasannya. Pertanyaan lagi dok dari Dokter Yeli RSC Provinsi Kalimantan Barat. Ini untuk Dokter Willy. Apakah SCT konvensional tetap memerlukan obat premedikasi dok? Jika perlu obatnya apa? Iya. Apa sama dengan yang telah dijelaskan tadi untuk yang Iya. non konvensional? Heeh. Sebenarnya memang rekomendasinya ECT konvensional itu selagi sarana kesehatan tersebut memungkinkan untuk tindakan ECT dengan premedikasi sedasi, maka lebih baik memang dilakukan premedikasi sedasi. Namun ada hal ada keterbatasan di mana kadang-kadang kita memang melakukan yang konvensional seperti itu. Apakah sama? Nanti dilihat sih mengenai kompetensinya seperti itu, apakah dokter tersebut kompeten untuk memberikan obat-obat atau sedasi yang sifatnya minimal seperti itu, pemberian propofol atau tidak seperti itu, apakah dia cukup mendapatkan pelatihan kalau misalnya ada penataan anestesi atau tidak, apakah sesuai seperti itu. Kalaupun tidak, memang yang perlu diperhatikan tindakan ECT sendiri menimbulkan hipersalivasi seperti yang kata dokter Andi Takwa tadi sampaikan, sehingga bisa jadi itu merupakan salah satu premedikasi yang kita bisa lakukan untuk pasien-pasien apabila kita ingin memberikan ECT yang konvensional. Kemudian kadang-kadang salah satu hal yang kurang baik dari ECT konvensional adalah pasiennya kadang-kadang bisa menjadi kemungkinan untuk menjadi konfusi, kebingungan pasca ECT-nya cukup besar seperti itu. Jadi pada saat pasien pulih, pasiennya kayak kebingungan dulu, mungkin gaduh gelisah sementara seperti itu, sehingga pemberian obat-obat yang bersifat sedasi perlu juga dipersiapkan seperti itu, seperti pemberian diazepam injeksi seperti itu perlu disiapkan karena angka kejadian untuk pasien gelisah pada yang non sedasi itu lebih besar seperti itu dok. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Kalau yang lain-lainnya obat-obat emergensi mah tetap wajib sama seperti itu, penyediaan troli emergensi, ventilator, ruangan-ruangan khusus, staf yang terlatih untuk ACLS, saya rasa itu sesuatu yang wajib untuk memastikan ECT yang kita lakukan aman untuk pasien. Mungkin dokter Andi ada yang mau dokter Andi cukup baik. Silakan dok, ada yang mau ditambahin dokter Andi? Cukup tadi ya, cukup katanya dok. Saya kira itu. Mas Niswanto. Cukup. Cukup, iya. Oke, ini pertanyaan ada lagi dok, satu dok. Satu lagi. Ada yang mau bertanya, ada ini yang mau dok. bertanya langsung? Ada yang mau tanya? Dari Padang. Tadi ulasan aja dok. Untuk pemberian obat anti kejang bisa diberikan pada pasien SCT apa enggak untuk pasien yang kejang? Apa? Bagaimana? Yang mana? Dari Padang dok. Oke. Kadang-kadang obat anti kejang memang digunakan juga ya oleh pasien psikiatri, bukan sebagai kejang ya, obat kejang. Misalnya pasien-pasien yang bipolar memerlukan golongan anti kejang sebagai mood stabilizer. Seperti itu. Dan bipolar merupakan indikasi ECT, sehingga kadang-kadang memang pasien yang di ECT menggunakan obat anti kejang saat itu. Apakah mempengaruhi? Ya, itu menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan dalam menentukan dosis. Apalagi kalau misalnya ternyata pada saat kita melakukan kejang, kok nggak kejang-kejang yang sesuai kita harapkan. Ya memang evaluasi untuk dosis obatnya perlu diperhatikan seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya mengintervensi tindakan ECT seperti itu. Memang sarannya yang terbaik adalah obat anti kejang itu tidak diberikan menjelang tindakan ECT, ditunda. Nanti setelah ECT baru diberikan obat-obat kejang tersebut.
seperti itu. Karena memang nanti akan berlawanan dengan hal yang kita harapkan. Kita mau menimbulkan kejang yang sifatnya terapeutik, obat itu menghalangi kejangnya. Ya, seperti itu. Ya. Saya Berarti pada tambah. prinsipnya aman ya dok untuk Saya dilakukan Iya. tindakan SCT ya? Silakan dokter Dr. Andita kok mau Miswanto, nambahin? Ya silakan dok. permisi ya. Ini kalau saya baca, apakah aman tindakan ECT pada pasien-pasien yang sedang kita terapi dengan obat antipsikotik yang memiliki efek menurunkan ambang kejang. Oh, Ya. Nah, ini menurunkan ambang kejang. Justru kita justru berharap ya, karena kalau obat yang menurunkan efek ambang kejang berarti dia mudah kejang. Ya, padahal jadi sejalan dengan keinginan tujuan dari ECT yaitu untuk memicu kejang. Ya. Jadi yang perlu kita screening justru obat-obat yang meningkatkan ambang kejang. Ya, kalau perlu kita stop saat sebelumnya ya. Kalau obat-obat yang justru punya efek menurunkan ambang kejang, itu justru menurut saya tidak masalah. Ya, karena obat yang menurunkan efek ambang kejang mudah terpicu kejangnya ya, kecuali obat yang meningkatkan ambang kejang sehingga dibutuhkan dosis lebih tinggi untuk memicu kejang ECT. Ya, oke, saya kira aman, tidak masalah ya. iya. Ya, Karena aman ya dok. ya aman. Iya, Eh, hanya mungkin risiko prolong seizure perlu dipertimbangkan ya, sama Ya. dosis listrik yang kita gunakan itu kan sebenarnya ada aturannya. Jadi Secara gradual iya, ya. listrik yang Kecil. untuk ECT itu ada tahapan yang enggak semua pasien itu dosisnya sama. Jadi ada kayak apalah pengaturnya seperti itu. Kita mau dosis yang level yang seperti apa. Jadi mungkin kita untuk pasien-pasien yang pakai clozapine misalnya seperti itu, kita bisa mulai dari dosis yang lebih kecil. Apalagi kalau misalnya ternyata panjang banget. Dan kalau saya panjang banget untuk ECT yang selanjutnya berarti kita bisa mungkin lebih Ya. kecilkan lagi dosisnya, dan mungkin untuk pasien-pasien yang seperti itu yang pakai clozapine misalnya kita perlu pikirkan risiko prolong seizure itu saja. Kejangnya memanjang bisa sampai 1 menit lebih. Kok enggak selesai-selesai kayak gituan. Bisa diatasi enggak? Tenang saja, lagi di ruangan tindakan. Ada midazolam, ada Ya. diazepam. Ada. Kita Bisa bisa diatasi akhiri. ya. Bisa. Siap ya dok ya. Salah. Ini dok, mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau kurang jelas apakah bisa untuk datang ke rumah sakit jiwa untuk belajar tentang SCT seperti itu dok? Bisa, nanti mungkin dokter Isa bisa difasilitasi dok untuk bagian diklatnya. Silakan bisa, kadang-kadang tahun lalu kita melakukan workshop untuk SCT. Mudah-mudahan apabila peminatnya banyak juga kita bisa membuka kelas baru ya. Pijar tahun lalu kita melakukan pelatihan SCT mengundang pembicara dari Malaysia untuk hands-on tindakan SCT ini ya, sehingga memang itu untuk klinisi, jadi lebih gimana cara membaca EKG-nya, gimana cara mengatur dosisnya, apa yang harus diperhatikan, lembaran-lembarannya, monitoring apa sampai selesainya itu bagaimana ya. Ya. Nanti Terbuka ya dok? silakan, Untuk terbuka belajar sekali. Mau untuk kunjungan, berbagi ilmu lah, bertukar ilmu. kunjungan itu juga bisa. Studi banding. Bersurat. Ya, silahkan bersurat Silakan. saja ke Direktur Rumah Sakit Jiwa Suharto Erdjan dari instansi mana bersurat, nanti akan ditindaklanjuti. Satu lagi dok, izin bertanya Rencana dok. sih ke Satu lagi aja dok. Maluku juga ya. Ya. Rencana ke Maluku. Satu lagi ya dok, karena ini peminatnya alhamdulillah banyak dok untuk diskusi kita hari ini. Dari Dokter Krisna lagi dok, nambah lagi dok, satu pertanyaan dok. Apakah ada pelatihan nih, menyambung yang tadi dok, pelatihan sertifikasi untuk dokter umum untuk menjadi operator SCT, atau cukup di bawah pengawasan psikiater dokter umum dapat melakukannya? Terima kasih. Oke, baik. Ini nanti mengacu pada SKDI seperti itu kalau dokter umum. Berdasarkan SKDI untuk kompetensi level ECT-nya untuk dokter umum adalah pernah melihat seperti itu. Sehingga kalau menjadi operator, saya rasa perlu mendapatkan sertifikasi tersendiri karena kompetensi dasarnya tidak cukup untuk menjadi operator. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya di tempat itu memang tidak ada psikiater, harus dokter umum yang melakukan, memang sebaiknya
paham tindakan ECT tersebut, mengikuti pelatihan yang sesuai, kemudian tersedia sarana dan prasarana baik sumber daya yang sesuai seperti itu sehingga ECT yang dilakukan tetap aman. Ya, dari saya itu. SKDI patokannya. Oke, siap dok. Ya. Dokter Andi ada yang mau ditambahkan Saya tentang hanya materi ini? Karena ini pertanyaan sepertinya sudah habis dok. udah ya. Dok, mungkin ini dok nanya dok, Ya, untuk rumah sakit kan kebetulan kita di Jakarta ya dok. Anestesi kan banyak lah ya. Katakanlah seperti itu. Untuk yang di daerah-daerah gimana dok? Untuk nggak ada dokter anestesi misalnya. Nah kan indikasi WHO kan ya. harus dikasih sedasi. Apakah nggak ada triknya dok biar tetap dikasih sedasi walaupun nggak ada dokter anestesi seperti itu dok? Jadi sebenarnya di akreditasi juga sebenarnya sudah difasilitasi ya. Ada namanya sertifikasi pemberian sedasi untuk tindakan non anestesi. Jadi ikut pelatihan dapat sertifikasi. Ya ini karena kita korban sertifikasi nih. Ya, pada sesungguhnya meskipun kita punya skill ya, yang dinilai itu sertifikasi ya. Jadi nah udah difasilitasi dengan ada lakukan tindakan sedasi. Jadi wewenangnya itu tidak boleh pakai obat pelumpuh otot ya. Saya secara pribadi itu mendorong sekali orang teman-teman dokter umum dan psikiater meskipun tidak ada anestesi sesungguhnya secara keilmuan itu bisa ya karena kita gunakan obat-obat yang ya kalau saya asumsi meskipun saya kita nggak tulis ya dengan 3 tahun ini dengan dosis itu dosis yang sangat minimal ya tidak perlu pakai pakai ini pelumpuh otot itu insya Allah aman ya yang paling riskan saja kan masalah depresi napas. Nah, dengan dosis tersebut hampir tidak terjadi depresi napas ya dengan pemberian yang benar ya itu. Kalaupun depresi napas karena obat yang kita gunakan ini propol dosis pemulihannya cepat sekali cukup dengan melakukan PESMAS itu udah bisa ya itu tindakan ini kan sudah standar kompetensi BHD ya perawat dan dokter umum itu sudah bisa ya kalau saya secara pribadi ya kenapa saya dorong ini karena tadi itu melihat bagaimana nyamannya ya pasien kalau dilakukan sedasi ya dan ya dan melihat pasien-pasien yang tadi sangat kesannya di luar kesadaran lalu menjadi normal kembali itu wah sesuatu yang tidak bisa dihargai dengan biaya ya gitu ya, pada kasus-kasus yang sangat eh, irreversibel dengan obat ya itu terlihat sekali efeknya ya mengurangi lama rawat di rumah sakit jiwa gitu ya yang ya, saya kan dokter anestesi ya kadang tuh saya iseng-iseng nanya ini kenapa masalahnya gini-gini ini dok di ruangan begini-begini nggak bisa diatur buang air besar gini, lakukan SCT 1-2 kali tadinya waktu SCT pertama nggak bisa dikomunikasi SCT kedua sudah bisa ngobrol-ngobrol nah jadi ada apalagi ada tempat sangat membantu sekali ya. Oke. Apalagi pasien-pasien yang karena hambatan untuk harus minum obat ya, sangat sulit dengan SCT ini ada tempatnya ya
Gitu. Jadi saya sangat mendukung sekali secara, tapi karena kita bergerak di era akreditasi hukum, ya, ya diperlukan Sertifikasi. sertifikasi. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih Dok. Pada intinya sebenarnya bisa ya Dok ya dengan Bisa. sertifikasi atau apa yang karena kondisi kan nggak memungkinkan bisa dengan dibantu dengan sertifikasi. Kita Seperti juga lagi itu. merancang workshop online ya. Insya Allah kualitasnya bisa. Semoga Ya, segera terlaksana Dok ya, karena teman-teman di daerah sangat yang dalam membutuhkan rangka memberi kenyamanan. ya kalau Baik. Ya. ini karena keterbatasan waktu ya Dok ya dan partisipan semua ini sesi tanya jawab saya sudahi. Untuk kesimpulan diskusi ini, jadi sesuai dengan tema webinar kali ini bahwa amankah SCT, tindakan SCT ternyata setelah kita dengar paparan dari narasumber, ternyata SCT sangat aman ya dan sangat membantu pasien-pasien yang pada gangguan jiwa. Dan untuk pendampingan SCT-nya itu dengan anestesi, bisa dilakukan oleh dokter anestesi atau jika memang fasilitas tidak mendukung bisa dengan dokter umum dengan sertifikasi seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Willy selaku pembicara, Dr. Adi Takwa selaku pembicara dan kepada seluruh partisipan dalam acara webinar ini. Saya mewakili panitia. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Kami tunggu di webinar 11 Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan. Jadi ini berseri ya, ini yang ke-10, besok ada yang ke-11. Pemenang vouchernya? Untuk selanjutnya ini ada voucher untuk 3 peserta ya terpilih, nanti diumumkan oleh panitia. Untuk peserta yang masih standby ini bisa mengisi link absensi yang ada di chat room, silahkan. Nanti dipilih ada 3 voucher Yang itu ya. dari Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan untuk 3 peserta yang beruntung. Dan untuk kegiatan ini bisa dilihat kembali di channel YouTube. Itu ngerekam dari tadi Kak? Oh, rekamnya dari tadi. Direkam. Recordingnya boleh nyala. Oh ya udah kalau direkam. Udah ya? Gue udah mute kan nih. Belum. Terima kasih untuk terpilih mendapatkan voucher. Voucher ini karena online ya, jadi mungkin vouchernya bentuk pulsa kepada Dokter Yeli, Dokter Yeli Asti dari RSJ Provinsi Kalimantan Barat. Dokter Yeli Asti silahkan menghubungi kontak. Silakan, nomor saya sudah saya share di chat, silakan hubungi saya, nanti akan disampaikan vouchernya. Terus satu lagi Pak Yol Forman Manalu dari RSJ Provinsi Jabar. Satu lagi
Satu lagi yang beruntung mendapatkan voucher adalah Saudari Citra Rahmawati. RSJ Provinsi Jawa Barat juga, ini dari link absen ambilnya. Silahkan menghubungi nomor yang ada di panitia, yang ada di chat room. Oke, mengakhiri webinar seri 10 Rumah Sakit Jiwa Suharto Enzan, saya selaku moderator mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Selamat sore, salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.